Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Rangkum Update. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu film paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, yaitu Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI. Film ini disutradarai oleh Arifin C. Nur dan menjadi tontonan wajib di era Orde Baru. Dirilis pertama kali pada tahun 1984, film ini menggambarkan peristiwa tragis yang terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, di mana 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat menjadi korban pembunuhan brutal. Namun, seberapa akuratkah gambaran dalam film ini dengan fakta sejarah yang sebenarnya? Yuk kita bahas lebih dalam. Film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI yang disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Nur menjadi tontonan wajib pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pertama kali dirilis pada tahun 1984, film ini menampilkan pembunuhan 6 jenderal dan 1 perwira Angkatan Darat pada peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dengan durasi 271 menit, adegan penyiksaan brutal yang terjadi pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 meninggalkan kesan mendalam bagi penonton. Banyak yang percaya bahwa adegan tersebut menggambarkan kejadian nyata, termasuk penyiksaan sebelum para korban dibunuh dan dibuang ke dalam sumur tua di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Namun, hasil otopsi menunjukkan fakta yang berbeda dari yang digambarkan dalam film. Pada 4 Oktober 1965, sehari setelah ditemukan, jenazah 7 perwira TNI Angkatan Darat diangkat dari sumur dan diotopsi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat oleh tim medis yang terdiri dari dokter militer dan ahli kedokteran forensik Universitas Indonesia. Menurut laporan yang dipublikasikan oleh Kompas.com, berita mengenai evakuasi ke-7 korban dan narasi tentang penyiksaan oleh Partai Komunis Indonesia mulai menyebar. Maijen Soeharto, Pangkostrat saat itu, menegaskan kekejaman para pelaku meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut. 2 surat kabar militer, Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, juga menyebarkan informasi mengenai adanya tanda-tanda penyiksaan pada jenazah. Meskipun narasi mengenai penyiksaan semakin gencar setelah militer mengendalikan media, laporan otopsi tidak pernah disampaikan ke publik. Mantan anggota CIA, Ralph McGee, menyebutkan bahwa pemberitaan tersebut efektif dalam membangkitkan emosi masyarakat dan menciptakan dukungan untuk operasi militer terhadap PKI. Buku, Tragedi Nasional Percobaan KUP G30S PKI di Indonesia, oleh Nugroho Noto Susanto mengutip hasil visum yang menunjukkan adanya kekerasan fisik, tetapi dokumen tersebut tidak dipublikasikan. Namun, dalam artikel ilmiah Ben Anderson yang mencakup dokumen otopsi korban G30S, tidak ditemukan bukti penyiksaan. Kompas.com melaporkan bahwa menurut Ben Anderson, para korban G30S dikelompokkan menjadi 2, yaitu mereka yang ditembak di rumah dan yang dibawa ke Lubang Buaya. Para dokter yang melakukan otopsi mengonfirmasi tidak ada mutilasi pada mata atau alat kelamin, dengan luka yang ada di tubuh korban berasal dari tembakan dan trauma tumpul. Misalnya, hasil otopsi Legend S. Parman menunjukkan adanya luka tembak yang mematikan serta luka akibat trauma tumpul, tetapi bukan dari benda tajam. Kerusakan tubuh korban diakini disebabkan oleh kondisi jenazah di dalam sumur yang lembab. Dr. Liao Yanxiang, salah satu dokter yang menangani otopsi, menyatakan tidak ditemukan tanda penyiksaan. Soekarno pun meminta laporan otopsi untuk menanggapi rumor penyiksaan yang beredar. Jadi, itulah sedikit ulasan tentang film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI dan fakta di balik peristiwa yang digambarkannya. Film ini memang memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat tentang peristiwa G30S PKI, namun penting juga bagi kita untuk mengkritisi dan mencari tahu kebenaran sejarah yang sesungguhnya. Kalau teman-teman punya pendapat atau informasi tambahan tentang topik ini, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap kritis ya!